paradigmanya sudah beda. Dia walaupun sendiri dia mabuk sendiri gitu. Emang rese aja. Norak. Kampungan. Terus sekarang kearifan lokalnya yang tadi juga. Oh iya, dulu begitu mulai buka warung, awalnya kan dari hobi. Ya. Jadi menurut saya tuh apa yang kamu kerjakan harus kamu senangi. Asik. Ya. Nah, do what you love what you do. What you do. Ya. Jadi kita mulai dari yang paling dekat dengan saya, minuman lokal Bali khas. Iya. Arak. Bali. Arak tua nggak? Seneng tua, cuman kendalanya tua itu susah di stok. Jadi akan berubah rasanya dengan beriringnya waktu. Iya. Tapi kalau arak makin lama, ya makin strong. Makin strong. Ya. Itu buat sendiri atau ada pengrajinnya? Kita tetap bekerja sama dengan pengrajin lokal, produsen rumahan lokal yang kita sudah tahu kualitasnya. Artinya mereka menjaga kualitasnya, menjaga rasanya. Ya. Artinya selama bertahun-tahun itu mereka tetap bertahan di kualitas yang sama. Kita bisa pakai. Kita sudah percaya artinya dengan produk mereka. Dan itu daerah-daerah mana pengrajinnya? Yang saya ambil kebetulan dari Karangasem, daerah Sidemen. Wah, top tuh. Daerah lain sih banyak juga. Kadang setiap orang, setiap desa, setiap banyak punya daerah-daerah sendiri untuk yang digemari. Iya. Beda rasanya juga ya kali ya? Rasa kalau antar daerah itu tradisional, rasanya pasti berbeda. Tergantung dari kayu bakar yang dipakai untuk membuat arak tersebut. Rahasia ya. Dari kendinya yang dipakai, dari saluran pendingin yang dipakai, itu kan mempengaruhi rasanya. Jadi ada yang pakai kayu bakar dari kayu apa misalnya, dia ganti kayu, pasti rasanya berubah. Karena asapnya itu selama proses akan mempengaruhi rasa dari arak tersebut. Iya. Cuman sekarang kan mulai ada arak-arak dengan cara distilasi yang modern. Instan, mungkin lebih instan ya. Dia pakai kompor gas, terus pipanya pakai stainless, bahkan ada yang pakai tembaga. Itu rasanya lebih ke plain, dia kayak minuman modern, kayak vodka. Tapi kalau yang tradisional dia ada rasanya, ada taste-nya. Dan kebanyakan penggemar dari minuman tradisional tuh peminum angkatan lama. Asik. Ya, ini kan daerah modern. Angkatan kita lah. Komunitasnya angkatan lama. Ya. Kalau penggemar dari anak-anak baru ini mungkin senang rasa yang sedikit plain. Karena mereka belajar minum itu dari vodka. Itu yang lebih mudah didapat. Iya. Itu kan kenapa saya berani menanyakan ini juga. Satu, ini kearifan lokal. Yang kedua juga kemarin ada pergubnya mengenai minuman legalisasi minuman keras. Ya, legalisasi minuman keras lokal Bali ya. Kita support brand lokal pride. Cuma sebenarnya masih banyak masalah di pergub tersebut. Ya, jadi pengrajin lokal ini masih belum terwadahi dengan baik. Kan dari aturan Pak Gubernur itu harus diwadahi dalam satu koperasi dulu. Ya. Jadi koperasi ini yang nanti memohonkan izin dan mengatur penyebarannya di sini. Peredarannya itu ya. Nah, sementara dari pengrajin lokal kan banyak masih tinggal di gunung, masih yang tidak terwadahi, akses informasi belum tersentuh. Jadi butuh kerja yang lebih keras lagi kalau memang mau serius untuk pergub ini ya. Jangan sampai masyarakat yang di bawah produsen lokal ini yang sebenarnya sasarannya untuk dibela ini malah didompengi oleh pengusaha-pengusaha besar, pemodal besar yang jadinya sudah punya modal besar, langsung tembak begitu legal, mereka yang bermain. Jadi bawah tetap tidak tersentuh, bahkan tetap digerebek. Nah itu dia, ya kasihan yang saya lihatnya dia sudah, ya itu kan butuh waktu lama prosesnya itu tiba-tiba harus dituang begitu saja, dimusnahkan lah. Itu saya merasa kasihan sama pengrajin-pengrajin itu. Perlu ada solusi yang lebih baik. Iya. Perlu ada memang perhatian khusus ke mereka. Itu mungkin kalau yang penasaran itu bisa dicari lagi pergub nomor 1 tahun 2020 ya kira-kira itu. Nomor 1 loh untuk untuk lokal brand kita. Entah itu hanya jadi wacana atau memang benar-benar bisa diwujudkan untuk
membela membela masyarakat kecil ini. Iya, apalagi kan sekarang masa pandemi, kemudian apa sih yang bisa kita create untuk untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk daerah kita. Ya salah satunya mungkin ini ya. Pemberdayaan pengusaha lokal. Iya, pengusaha lokal, pengrajin lokal. Ya itu dia, semuanya lokal semua. Dari pengolahannya lokal, peredarannya juga di lokal saja. Atau jangan-jangan ini mungkin bisa diekspor ya? Ya, atau sudah ya? Kalau memang pemerintah mau membackup, saya rasa sangat gampang. Karena dari ciri khas dari rasa, kita memang berbeda seperti alkohol yang sudah beredar sebelumnya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, ada rasa-rasa tertentu. Itu khasnya. Bahkan malah pengusaha modern banyak membuang rasa tersebut. Oh justru seperti itu? Apa selera pasar lagi mungkin? Seharusnya sih kok saya bilang biarkanlah itu jadi ciri khas masing-masing desa, masing-masing pengrajin. Jadi orang yang memang mencintai tahu itu dari mana. Nah itu dia. Ada ciri khasnya dari Karangasem lah, dari mana mungkin lagi kan? Langsung masing-masing desa juga berbeda, kan banyak. Itu dia. Itu cepat-cepat lah dilakukan, tapi ya bagaimana caranya supaya pengrajin juga dia bisa eksis, kemudian daerah itu juga dapat kontribusinya tanpa mungkin membahayakan kalangan tertentu. Itu yang harus diperhatikan ya. Jadi yang konsumen harus bijaksana juga. Ya. Seberapa batas minum, kapan harus berhenti, kapan boleh minum. Karena ini ada waktunya minum. Ada waktunya. Itu jangan dia berlebihan. Jangan berlebihan. Masalahnya kalau dulu itu orang-orang tua kita itu dia kumpul untuk minum, tetapi bukan minum untuk mabuk. Kalau sekarang mungkin paradigmanya sudah beda. Dia walaupun sendiri dia mabuk sendiri gitu. Memang rese aja. Rese. Norak. Kampungan. Itu dia, karena yang saya dengar juga belum membuktikan, tapi kira-kira cukup masuk akal itu ada istilahnya Eke Padmasari Dwi apa gitu. Itu 1, 2, 3 sampai 4 sloki, 4 teguk cukup menggairahkan. Sudah ada filosofinya. Sudah ada filosofinya. Jadinya kalau sudah 10 sloki ya sudah tidur aja sudah tidak berguna. Jadi leluhur pun sudah memberi batasan sebenarnya. Ya, itu dia. Dan filosofis masing-masing dalam setiap slokinya. Kan orang dulu masih leluhur kita tuh bekerja sebagai nelayan, sebagai petani. Bangun tidur, minum arak dulu. Jadi menghangatkan badan di dalam, baru memulai aktivitas. Jadi setelah seharian berendam di pantai, di lumpur, balik ke rumah, bersih-bersih badan, minum lagi. Biar badan tuh hangat kembali. Dan itu ada disinfektannya. Iya. Sebagai disinfektan. Steril dari dalam. Luarnya mandi, dalamnya arak. Ya. Ada alkoholnya, tetapi ya itu harus bijaksana. Barangnya tidak berbahaya, kitalah yang menyalahgunakannya. Gula pun harusnya dibendek. Iya, itu dia. Berapa banyak orang mati kena diabetes. Benar itu. Coba para pemangku kebijakan, pencetus kebijakan, segera dipikirkan lagi, mumpung kita lagi slow semuanya, dapat merenung, semoga dapat inspirasi dari obrolan kita ini ya. Jangan cuma gara-gara cukai terus bebas beredar kan? Nah itu dia. Seperti rokok, jelas-jelas merokok membunuhmu. Gara-gara ada pita cukai boleh beredar. Boleh beredar. Gara-gara cukai semuanya legal. Ya tapi ya itu dia. Besar kecilnya cukai itu dia proporsional lah. Terhadap supaya juga bukan supaya orang bisa membelinya dengan mudah atau dengan murah, tetapi supaya orang juga bisa ikut merasakan, bisa ikut memiliki bahwa inilah ciri khas atau kearifan lokal kita. Ini kalau nggak dilestarikan juga akan punah. Jangan-jangan pindah ke negara atau ke tempat lainnya ya. Ya, banyak kejadian seperti itu. Artinya seperti apa yang harusnya menjadi milik orang Bali, malah di orang branding, luar yang di branding sama luar, terus kita cuman dapat kerjanya aja. Ya. Seperti rapuhnya pariwisata sekarang. Asik. Ya. Panjang. Ini harus segera dipikirkan yang dulunya nggak terpikirkan, sekarang mungkin dimulai dari hal-hal yang kecil ya.
cukup bijak sepertinya saya. Nah, untuk minumannya. Minuman pendampingnya selain arak itu tadi. Itu apa? Awalnya begitu, mungkin 5 tahun lalu kita tuh bergerak di membuat minuman koktail, tapi base-nya arak. Jadi kita buat rasa-rasa apa yang kira-kira tren untuk anak muda sekarang. Jeruk pasti favorit. Saya bilang tadi kan, iya. nah, anak muda sekarang rata-rata nggak suka minum yang tok. Artinya plain ya. Mereka senang yang rasa-rasa kekinian. Jadi yang tren itu yang jeruk, nanas, melon, stroberi, dan rasa-rasa buah macam-macam. Kemudian karena sudah sangat menjamur dengan rasa-rasa yang sama, kita nggak ada ciri khas lagi ya. Sudah tidak ada ciri khas lagi. Kita berusaha lagi gali ke apa yang sempat tren berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Yang hilang sekarang seperti arak base. Itu ada namanya arak. Ya, arak base ini arak tradisional sudah zaman dahulu banget. Seperti arak-arak rendaman dengan rempah-rempah segala macam, dengan bumbu-bumbu Bali. Itu ya kembali ke fungsi awal tadi. Hanya untuk menghangatkan badan. Ntar lu, Pak. Itu anjingnya dihibahkan. Ya, anjingnya dihibahkan. Kalau ada yang mau nanti tak ambilin ke sebelahnya. Oh iya, itu balik lagi ke anjing. Kalau anjing pernah diolah? Olah anjing pernah? Sayang sekali untuk anjing, karena saya juga pelihara. Nggak tega? Juga, ya, ada rasa sama kak ular tadi, kalau sudah ular peliharaan saya nggak ngolah. Nah, saya yakin begitu kita ngasih makan, kita memelihara sesuatu, akan ada ikatan. Ada bondingnya ya? Ya, ada bonding. Benar. Susah untuk disembelih. Susah untuk disembelih. Apa tadi arak base itu? Arak base ini mungkin sudah tren dari zaman kakek buyutnya kita. Ya. Itu khas mana? Bali. Desanya? Setiap desa, setiap wilayah itu punya ciri khas tersendiri. Tapi tetap ada basenya itu tadi? Ya, tetap. Ya, mungkin ada yang sebelah sini ada yang lebih banyak jahenya, lebih sana lebih banyak rempah-rempah yang lain. Jadi ada taste tersendiri. Bahkan ada yang naruh ijung. Ijung itu rendaman, ada kuda laut, ada anak tikus, jadi ada anak kijang. Oh serius? Iya, jadi tetap orang tuh percaya itu memberi khasiat tersendiri untuk minuman. Keyakinan. Ya. Mungkin sebenarnya lebih ke sugesti. Iya. Karena atau mungkin ada risetnya tetapi tidak dibuka risetnya tersebut, sudah hanya dibatasi sama sugesti-sugesti pribadi masing-masing ya. Selain itu juga arak madu. Arak madu ini kan bukan tren baru. Iya. Sudah ngetren berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Tahun zaman dahulu pun itu untuk orang yang baru belajar minum. Jadi karena ada rasa manisnya kali ya? Iya, lebih soft, rasanya lebih manis. Tapi ya kadar alkoholnya tetap tinggi. jangan terlena dengan rasa manis dan dinginnya mungkin. Waktu itu dia slow? Ya, jadi orang naiknya susah membatasi kapan dia harus berhenti. Itu bahayanya kalau arak rasa. Kalau istilah Balinya ngebom. Minum bangun, tahu nggak bisa bangun sudah. Hati-hati. Iya, karena minum itu identik dengan duduk lama. Kenali batasmu. Kenali ya, itu tadi ada 1, 2, 3, 4 sloki. Kira-kira udah cukup lah. Tapi kalau mau lebih ya silakan, tanggung jawab pribadi masing-masing. Kalau rasanya sudah berat, jangan berkendara. Jangan berkendara. Ya, penting sekali. Iya. Nah, banyak kecelakaan yang maupun tunggal maupun melibatkan orang lain. Bahaya sekali. Lebih baik nginep di tempat teman atau tidur di jalan pun nggak apa-apa. Tidur di jalan trotoar. Agak ke pinggir. Ya, benar. Yang penting harus tanggung jawab sama diri sendiri. Tips dari sukunya. Apalagi Pak, tadi berarti itu minumannya itu yang rasa-rasa itu rasa yang paling favoritnya? Yang paling favorit sih arak madu. Itu pernah dijual juga sama Teresa? Cuman khasnya itu arak basonya. Mungkin ada reaksinya terhadap dagingnya itu tadi olahannya itu?
Kalau kita sebagai orang Bali rata-rata percaya kalau miras itu membantu tubuh untuk mencerna makanan berat. Seperti misalnya tradisi waktu galungan, kuningan, makan lawar, makan babi, pasti diselingi dengan miras, baik tua maupun hara. Bir biasanya sekarang paling gampang ditemui. Membantu orang agar nggak lemes. Kalau kebanyakan makan daging kan orang bilang gitu. Lemes, capek. Mungkin karena makanan terlalu berlemak, dibantu alkohol untuk mungkin pencernaannya ya. Itu dia. Ya tadi minuman pun nggak boleh berlebihan, ini daging pun juga begitu kan? Ya sama. Makan jangan berlebihan. Tahu batas. Tahu batasnya. Dan mungkin kita harus melatih juga kan tahu batas itu kan? Iya, harus tahu. Iya. Artinya kemarin minum segini sudah berlebihan. Berarti sekarang jangan. Iya. Pagi kadang suasananya terlanjut sama suasana. Atau misalnya lagi marah, lagi kesel. Asik. Jangan minum. Nah, lagi sedih jangan minum. Pasti rese. Lagi banyak rahasia jangan minum. Oh iya, lagi banyak rahasia jangan minum. Ya, apalagi zaman sosmed gini. Minum sambil ngetik. Upload. Bahaya. Nggak jadi nyalek nanti. Jejak digital lebih kejam. Lebih kejam ya, benar. Hati-hati. Bisa dibuka kapan aja itu. Ya, mantap. Jadi berbahagialah generasi pemabuk sebelum zaman sosmed. Ya, itu bebas dia, nggak ada ikatan. Yang teruntang lantung pinggir jalan, muntah-muntah di bypass. Ya, dan bisa diceritakan sekarang. Nostalgia. Karena kekonyolan itu menimbulkan nostalgia yang cukup enak untuk diceritakan ya. Bad decision. Oke, teman-teman, itu obrolan sore ini, kali ini cukup sampai sekian kira-kira, tapi saya masih ingin sebenarnya bernostalgia lagi bersama Pak Tres ini. Dia teman SMP, kemudian ketemu lagi waktu kuliah, dan ketemu lagi sekarang. Ternyata pengalamannya sungguh luar biasa dan banyak tips yang dibagikan. Itu dari kita berdua. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe. Itu dia. Jangan lupa, itu pakarnya YouTube. Apa channelnya? Channelnya Harimurti ST. Harimurti ST. Jangan lupa katanya di subscribe. Saya kapan-kapan mau ke kantor konsultannya untuk ulang lagi dari ulang awal. KP. Mau KP ulang. Karena saking lamanya menyimpang, hilang udah. Nanti mau ulang. Ya Pak ya? Siap. Itu dia, jangan lupa subscribe channel ini, kemudian klik like, di share, siapa tahu teman-teman juga. Oh ya, boleh di komen. Boleh di komen ya, yang tadi komen yang banyak. Bila perlu yang nggak suka minum komen, yang suka minum komen, yang suka daging biawak, ular dan ayam pun boleh di komen. Atau vegetarian juga boleh komen. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, bye bye.